Hai semua, balik lagi di channel Kang Syafy. Kali ini, aku mau cerita pengalaman horor yang dialami sama seseorang, sebut aja namanya Rian. Cerita ini terjadi sekitar 5 tahun yang lalu, waktu Rian baru aja pindah kerja ke kota baru dan lagi nyari tempat tinggal. Setelah nyari kesana kemari, akhirnya dia nemu satu kontrakan yang cocok sama kantongnya. Tempatnya agak masuk gang gitu, rumah 2 lantai yang disekat-sekat jadi beberapa kamar kos. Rian dapat kamar di lantai 2, paling pojok. Awalnya semua biasa aja. Kontrakannya emang agak tua, cat temboknya udah kusam, dan beberapa bagiannya kelihatan lapuk. Tapi Rian mikir, ya wajarlah dengan harga segitu. Yang penting bisa buat istirahat. Tapi ada satu hal yang aneh. Sejak hari pertama dia pindah, Rian sering banget nyium bau aneh. Baunya kayak walang sangit, tahu kan? Serangga yang baunya menyengat dan bikin pusing itu. Awalnya Rian cuek. Dia pikir mungkin banyak walang sangit di sekitar kontrakan karena dekat sama kebun kosong. Tapi lama-lama bau itu makin sering muncul, dan anehnya cuma kecium di dalam kamarnya aja. Begitu dia keluar kamar, baunya langsung hilang. Rian coba semprot pengharum ruangan, bakar dupa wangi, tapi bau walang sangit itu tetap aja muncul, terutama pas malam hari. Kadang baunya tipis, kadang pekat banget sampai bikin dia mual. Dia pernah nanya ke tetangga sebelah kamarnya, namanya Mas Budi. "Mas, di sini sering ada walang sangit ya? Kok kamar saya bau banget?" Mas Budi cuma senyum tipis, terus bilang, "Udah biasa mas, diemin aja, nanti juga hilang sendiri." Jawaban Mas Budi ini bukannya bikin tenang, malah bikin Rian makin penasaran. Keanehan gak berhenti di situ. Sekitar seminggu setelah Rian tinggal di sana, gangguan lain mulai muncul. Dia sering dengar suara-suara aneh dari kamar mandi di dalam kamarnya. Suara kayak orang lagi nyikat lantai, padahal dia lagi tiduran di kasur. GRASK, GRWSK, gitu suaranya. Setiap kali dia cek, nggak ada siapa-siapa. Kamar mandinya kosong, sikatnya juga kering tergeletak di pojokan. Rian coba positif thinking, mungkin tikus. Tapi masa iya tikus bisa nyikat lantai? Puncaknya terjadi di suatu malam Jumat. Waktu itu Rian lagi lembur kerjaan di laptopnya. Sekitar jam 1 malam, bau walang sangit tiba-tiba jadi pekat banget. Paling pekat dari biasanya. Sampai-sampai Rian nutup hidung pakai bajunya. Terus, dari arah kamar mandi, dia dengar suara keran air nyala sendiri. Bukan cuma netes, tapi nyala kenceng. BYWRR. Rian kaget. Dia yakin banget tadi udah matiin keran. Dengan perasaan was-was, dia jalan pelan-pelan ke kamar mandi. Pas dia buka pintu kamar mandi, jantungnya serasa mau copot. Keran airnya emang nyala, tapi bukan itu yang bikin dia shock. Di pojok kamar mandi, di bawah shower, dia lihat ada sosok perempuan lagi jongkok. Rambutnya panjang acak-acakan nutupin mukanya. Dan dia pakai baju putih yang udah kusam dan basah kulit. Sosok itu nggak bergerak, cuma jongkok sambil ngebelakangin Rian. Dan dari sosok itulah, bau walang sangit yang super menyengat itu berasal. Rian kaku di tempat. Dia nggak bisa teriak, nggak bisa lari. Kakinya kayak dipaku ke lantai. Dia cuma bisa melotot ngelihatin sosok itu. Tiba-tiba, sosok itu mulai gerak. Pelan-pelan banget, kepalanya muter ke belakang. Bukan badannya, cuma kepalanya. Muter sampai 180 derajat, ngadep ke Rian. Dan yang Rian lihat bukanlah wajah, tapi cuma kegelapan pekat. Kosong, gak ada mata, hidung, atau mulut. Cuma lubang hitam di mana seharusnya ada wajah. Dari kegelapan itu, keluar suara desisan pelan. "Pergi." Seketika itu juga, Rian kayak dapat kekuatan lagi. Dia langsung lari keluar kamar, gak peduli lagi sama barang-barangnya.
Dia gedor-gedor pintu kamar Mas Budi sambil teriak-teriak minta tolong. Untungnya Mas Budi langsung buka pintu. Ngelihat Rian yang pucat pasi dan keringetan, Mas Budi langsung ngerti. Dia narik Rian masuk ke kamarnya, terus bilang, "Udah, tenang dulu Mas. Kamu lihat dia ya?" Malam itu, Rian nginep di kamar Mas Budi. Sambil minum teh hangat, Mas Budi akhirnya cerita. Ternyata, kamar yang ditempatin Rian itu dulunya pernah dihuni sama seorang mahasiswi. Katanya, mahasiswi itu meninggal bunuh diri di kamar mandi setelah putus cinta. Sejak saat itu, kamarnya jadi angker. Siapapun yang nyewa di situ pasti nggak pernah betah lama. Gangguannya selalu sama, bau walang sangit, suara aneh, dan puncaknya penampakan sosok perempuan tanpa wajah di kamar mandi. Bau walang sangit itu katanya bau khas dari arwah perempuan itu. Makanya warga sekitar nyebut kontrakan itu kontrakan walang sangit. Mas Budi cerita, pemilik kos sudah coba manggil orang pinter berkali-kali, tapi gangguannya nggak pernah hilang. Makanya harga sewanya dibikin murah banget, biar tetap ada yang mau nempatin. Tapi ya gitu, paling lama penghuninya cuma tahan sebulan. Besok paginya, tanpa pikir panjang, Rian langsung pamit ke pemilik kos. Dia nggak peduli uang sewanya hangus. Dia cuma mau pergi dari tempat itu secepatnya. Waktu dia packing barang-barangnya, ditemenin Mas Budi, bau walang sangit itu masih samar-samar kecium. Seolah-olah lagi ngucapin selamat tinggal. Sejak kejadian itu, Rian jadi lebih hati-hati kalau mau nyari tempat tinggal. Dia selalu cari tahu dulu sejarah tempatnya. Pengalaman di kontrakan walang sangit itu benar-benar jadi trauma buat dia. Katanya, sampai sekarang pun, kalau dia nggak sengaja nyium bau walang sangit dimanapun, bulu kuduknya pasti langsung merinding dan dia langsung inget lagi sama sosok tanpa wajah di pojok kamar mandi itu. Gimana menurut kalian ceritanya? Cukup bikin merinding nggak? Mungkin di antara kalian ada yang pernah ngalamin hal serupa waktu ngekos atau ngontrak. Coba deh share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe biar aku makin semangat bikin konten-konten horor lainnya. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.